Kita 5 menit saja ke depan berpikir merenungi apa yang saya sampaikan. Teman-teman sekalian, kita ini sebagai orang beriman tahu dunia ini akan dilaluin. Kita tidak akan berlama-lama di sini. Jangan sampai dunia ini menjadi target utama. Berantem gara-gara tanah, berebutan karena warisan, berebutan karena jabatan, kadang-kadang berebutan hanya karena masalah pasangan hidup. Untuk apa? Untuk apa teman-teman sekalian? Dunia ini mungkin di mata antum kelihatan besar kalau dekat. Misal, saya tidak tahu bapak-bapak mengerti nggak. Kalau ibu-ibu biasanya langsung mengerti kalau masalah contoh-contoh perhiasan. Kalau ada orang punya berlian, besarnya seperti bola pingpong, kaya nggak? Rupanya ada juga bapak-bapak yang paham. Itu kaya luar biasa. Kalau dia punya berlian seperti bola basket, kaya nggak? Coba taruh berlian yang seperti bola basket itu di tanah, terus antum naik pesawat ke atas. Makin jauh, kelihatan enggak? Orang yang perebutkan tanah 1000 kali 1000 meter, 1 hektar, berapa hektar, tumpah-tumpahan darah. Padahal kalau dia naik pesawat hilang semua tuh. Mobil mewah, bangga-banggaan dengan mereknya. Kalau kita naik pesawat kayak gentong-gentong lagi jalan. Cuma hiasan dunia. Apa yang mau dikejar? Gitu kan? Seorang mukmin tahu dunia hanya fasilitas saja untuk mengejar akhirat. Akhirat yang abadi, teman-teman. Akhirat yang abadi, kejar di sana. Walad darul akhiratul lahiyal hayawan, kata Allah. Darul akhirah, tempat akhirat adalah kehidupan yang abadi. Di akhirat kata Nabi SAW, kalau seorang mukmin masuk ke dalam surga, tidak ada capek, nggak ada gangguan orang, nggak ada sedih, nggak ada penyakit, nggak ada buang air besar, nggak ada buang air kecil. Makanan dan minuman yang dimakan ahli surga yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Gak ada lagi masa tua, gak ada masa anak-anak. Semuanya berumur 33 tahun. Dan semua laki-laki akan kembali kepada poster ayahnya Adam, 60 siku ke langit, 27,5 meter. Dan semua perempuan kembali kepada poster ibunya Hawa, 40 siku ke langit, 17,5 meter. Nggak lebih ya daripada itu, dan tidak pendek tidak tinggi. Jadi teman-teman yang pendek nggak usah khawatir. Ini cuma dunia. Sampai orang beriman pun tahu kalau ada orang lahir dalam kondisi fisiknya luar biasa, matanya buta, telinganya tuli, tangannya, kakinya semua putus, gitu kan? Itu tetap bagi orang beriman punya nilai. Karena itu cuma dunia. Begitu dia meninggal, jasadnya akan dimakan oleh tanah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan tumbuhkan kalian. Di akhirat ditumbuhkan jasad yang baru. Itu yang akan hidup bersama kita di surga atau di neraka, gitu kan? Jadi ini cuma dunia sebentar. Untuk apa dikejar, teman-teman sekalian? Ingat, Nabi SAW pernah keluar dalam hadis Bukhari dari masjid beliau, kemudian beliau menggambar kotak. Lalu beliau mengatakan, inilah kotak kehidupan manusia. Seperti meja ini misalnya, inilah kotak kehidupan manusia. Lalu Nabi SAW menggaris dari luar kotak, di bawah kaki beliau, digaris, dilewatin kotak ini sampai melewati kotak tengah, di depan, panjang. Lalu kata Nabi SAW, ini angan-angan manusia. Ini angan-angannya. Angan-angannya melampaui kehidupannya. Lebih 500 tahun ke depan, padahal umurnya cuma 60-70. Lalu Nabi SAW menarik dengan tongkatnya dengan keras dari sisi kanan garis kotak, digaris dengan keras sampai terbongkar tanah itu, digaris dan memutus garis tengah itu. Lalu beliau mengatakan, dan ini kematian yang akan datang memutus angan-angannya. Di Jakarta kemarin teman-teman sekalian, ini bukan nakut-nakutin.